Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Fadiarkan Muhtasemi dengan NIM C24012411057. Kali ini saya akan menjelaskan video micro teaching tentang praktikum reproduksi ikan. Oke, jadi kenapa praktikum reproduksi ikan ini penting untuk kita pelajari? Karena reproduksi ikan itu adalah aspek utama dalam biologi perikanan, dan dari penelitian ini kita tuh bisa tahu seberapa besar potensi dari ikan untuk berkembang biak. Selain itu kita juga bisa memahami kondisi gonad dari ikan ini. Jadi data ini tuh sangat berguna untuk budidaya ikan, untuk pengelolaan stok di alam, dan untuk jadi penelitian dasar lah dalam biologi reproduksi ini. Nah, jadi dalam praktikum reproduksi kali ini kita itu akan menghitung diameter dari telur ikan. Nah, di mana diameter telur ikan ini akan diamati di bawah mikroskop, dan ukuran ini tuh akan menunjukkan tingkat perkembangan dari telur ikan. Nah, telur yang diameter kecil itu biasanya masih muda, sedangkan telur dengan diameter besar biasanya itu menandakan bahwa telurnya itu sudah mendekati matang gonad. Nah, pengukuran dari diameter telur itu bisa membuat kita tahu tentang tahap dari kematangan gonad dari induk ikannya. Nah, jadi pada praktikum yang telah saya lakukan ini itu ada beberapa langkah dan tahapan. Yang pertama itu adalah pengambilan gonad ikan yang masih utuh. Lalu dari gonad itu kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, yaitu bagian atas, bagian middle atau bagian tengah, lalu bagian posterior atau bagian bawah. Nah, dari 3 itu kita akan membuyarkan telur itu di cawan Petri. Jadi kita taruh bagian telurnya ke dalam cawan Petri, lalu kita tambahkan aquades, lalu dibuyarkan hingga satuan telurnya itu terlihat dan telurnya itu terpisah satu sama lain. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan preparat. Jadi dari cawan Petri yang telah dibuyarkan itu kita akan mengambil beberapa mili menggunakan pipet air beserta telur-telur yang ada di dalamnya. Lalu kita akan letakkan ke dalam preparat yang telah disiapkan. Kita letakkan ke dalam preparat, lalu preparat itu akan diamati menggunakan mikroskop. Jadi preparat yang telah disiapkan akan ditaruh di mikroskop, kemudian diamati. Nah, jadi di dalam mikroskop yang akan kita gunakan ini itu telah disediakan pengukuran seperti penggaris yang membuat kita tuh bisa mengetahui seberapa besar diameter dari telur ikan ini. Nah, dalam praktikum yang saya lakukan ini kami itu mengambil data untuk 75 butir telur ikan untuk setiap bagiannya. Jadi untuk bagian anterior itu ada 75 data, bagian middle itu ada 75 data, dan bagian posterior juga ada 75 data. Selanjutnya data yang telah didapat itu akan kita catat, lalu kita akan analisis selanjutnya dari data yang telah kita dapatkan itu. Oke, jadi kesimpulannya praktikum ini tuh dalam praktikum ini kita tuh mengamati diameter telur, di mana diameter telur ini dapat menunjukkan tahap perkembangan dari telur itu sendiri, dari telurnya. Nah, dengan pengamatan diameter ini tuh kita bisa mengidentifikasi tingkat kematangan gonad, dan kita tuh bisa mengetahui pola pemijahan dari ikan. Nah, dengan menggabungkan data yang diameter telur ini dengan data fekunditas, kita tuh bisa dapetin pengetahuan atau pemahaman yang menyeluruh tentang strategi dari reproduksi ikan ini. Jadi misalnya kayak apakah jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan ini banyak, tapi terus apakah ukurannya kecil atau sedikit tapi besar, dan pola ini tuh akan berhubungan dengan keberlangsungan hidup dari larva-larva ikan saat sudah menetas dari telurnya. Nah, jadi itu secara keseluruhan praktikum ini tuh memberikan pengalaman
nyata dalam menganalisis aspek reproduksi ikan yang hasilnya tuh bisa digunakan sebagai data untuk berbagai penelitian dalam pengelolaan ikan maupun teknik dari budidaya. Demikian micro teaching mengenai praktikum reproduksi ikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.